Tuanya tolong siapkan ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sekarang semua ya. Gimana weekendnya, seru nggak? Seru nggak? Timnya di rumah aja atau tim yang main keluar? Main keluar. Di rumah aja. Main keluar. Oke. Semua punya preferensinya masing-masing. Oke. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang baru, tapi sebelum itu kita absen terlebih dahulu ya. Ini kelas 10-4. Oke, kita absen ya. Ade Saputra, Afi Irwandi, Aira Hernanda, Aldo. Dan sebelum kita memulai pelajaran, coba dilihat dulu kanan kirinya masih ada sampah nggak? Kalau masih ada sampah, ikutin sampahnya diambil dibuang di tong sampah ya. Kita pastikan kita bersih sebelum kita mulai pembelajaran. Oke, Pak. Coba dilihat papan tulisnya masih kotor kan? Ya. Masih ada tulisan-tulisan kan? Coba yang tiket dihapus soal tulisnya. Lewat di itu siapa tiket? Oke, kan minggu kemarin kita udah ulangan kan? Udah ulangan materi bab 2. Materinya apa aja kemarin bab 2? Udah jauh. Terus apa lagi? Sip. Terus satu lagi. Ya, itu kita masih jauh, sama ada juga yang namanya peta, jenis peta dan komponen peta. Nah, itu gue anggap sudah tuntas. Kalian udah ulangan kemarin udah dibagikan tuntas ulangannya? Nah, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang baru atau bab yang baru, yaitu tentang dinamika litosfer. Udah pernah dengar sebelumnya tentang litosfer? Belum? Pernah? Ada yang pernah? Ada yang belum? Nah, sebelum kita masuk ke pengertian dari litosfer, terlebih dahulu Bapak mau memberikan pertanyaan pemancing kepada kalian. Nah, pernah nggak kalian terbayang kalau handphone yang kalian punya itu bahan-bahannya terbuat dari apa dan diambil dari mana? Nah, apa aja bahan-bahan tulisan handphone misalnya? Contoh, misal kayak mesinnya ini, chipnya itu biasanya ada tersusun dari logam-logam. Mana logam-logam ini itu didapat dari mana? Dari hasil tambang. Hasil tambang di dalam bumi. Itu juga bodi HP didapat dari hasil tambang. Jadi secara nggak langsung sebenarnya barang-barang yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu sangat berhubungan dengan yang namanya litosfer. Ini litosfer itu bisa kalian bayangkan atau kalian analogikan seperti sebutir telur. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih pengertian dari litosfer itu apa. Ya, batuan. Jadi litosfer itu dia secara bahasa itu berasal dari bahasa Yunani. Jadi dari dua kata yaitu litos dan sphere. Yang mana litos ini adalah batuan dan sphere itu adalah lapisan. Jadi kalau kita gabungkan, litosfer itu adalah lapisan yang terdiri dari batuan dan juga mineral-mineral. Lapisan permukaan bumi yang kita injak sekarang ini itu adalah lapisan litosfer. Nah, terus kita masuk terlebih dahulu ke lapisan yang ada di bumi. Nah, jadi bumi kita itu punya beberapa lapisan. Sama seperti telur, kalau kalian analogikan. Telur ada apanya aja? Ada cangkangnya, ada putihnya, ada kuningnya. Tidak sama bumi. Bumi, ya, itu dia ada lapisan keraknya, yang bagian yang paling luar. Terus ada mantel bumi. Terus ada intinya. Intinya ini ada dua. Ada yang inti dalam, ada juga yang inti luar.
Jadi ingat ya, ada 4 lapisan. Apa aja? Bumi, terus mandal bumi, terus di luar dan yang paling dalam adalah di dalam. Jadi ada 4 lapisan bumi. Nah, sekarang kita lanjut ke siklus batuan. Nah, pernah kebayang nggak sama kalian batuan-batuan yang ada di jalan atau di sekitar kaki-kaki pegunungan itu asalnya dari mana? Ada yang tahu? Asal bebatuan itu dari mana? Dari mana? Tahu. Oke. Nah, jadi bebatuan yang kita lihat di jalan atau dimanapun itu dia berasal dari yang namanya magma atau lava. Nah, jadi kalau lihat ini bingung nggak? Lihat tanda panah sana sini bingung nggak? Oke, jelasin ya. Nah, jadi batuan itu dia ada 3 jenisnya. Yang pertama ada batuan beku. Batuan beku. Yang kedua ada batuan sedimen. Yang ketiga ada batuan metamorf. Oke, ada 3 ya, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah, batuan ini itu dia juga punya yang namanya siklus ataupun proses terbentuknya batuan itu tadi. Yang pertama, kami yang namanya proses pendinginan atau pembekuan. Nah, magma yang pendingin tadi inilah yang nantinya akan menjadi batuan beku. Jadi kalau kalian lihat di sekitar pegunungan, biasanya batuan yang paling dominan itu adalah batuan beku tadi. Kenapa dia disebut batuan beku? Ya karena dia adalah batuan yang berasal dari proses pendinginan dari magma tadi. Ya, jadi batuan beku itu berasal dari magma. Magmanya keluar dari perut bumi atau dari gunung. Nah, nanti magma yang keluar tadi itu akan berbentuk cair, akan mengalami yang namanya pendinginan atau pembekuan yang nantinya akan menjadi batuan beku. Nanti proses contoh batuan beku itu ada apa aja. Nah, terus, yang pertama ya, batuan beku. Setelah air hujan ataupun terhempas oleh angin misalnya. Nah, batuan-batuan beku tadi itu dia nantinya akan mengalami yang namanya pelapukan dan erosi. Nah, batuannya itu jadi lapuk, jadi terpecah-pecah. Nah, nanti batuan-batuan yang sudah tersapu oleh air, oleh angin itu tadi dia akan berubah sifatnya menjadi batuan sedimen. Oke, menjadi batuan sedimen. Jadi prosesnya gini, magma keluar dalam bentuk cair, terus dia mengalami yang namanya proses pendinginan menjadi batuan beku. Nah, batuan beku tadi dia mengalami yang namanya pelapukan bisa oleh air hujan ataupun panas, dan mengalami yang namanya erosi terbawa oleh arus air ataupun angin. Nah, kalau udah seperti itu nanti dia akan berubah sifatnya menjadi batuan sedimen. Iya, batuan sedimen. Terus lanjut ke batuan yang terakhir, batuan metamorf. Nah, batuan metamorf ini gimana prosesnya? Nah, prosesnya dia dimulai dari batuan sedimen ini tadi. Nah, batuan sedimen itu ya, batuan sedimen dia akan mengalami yang namanya proses panas dan juga tekanan. Jadi batuan-batuan sedimen tadi itu dia tertimpa ataupun tertekan oleh batuan-batuan lain ataupun lapisan bumi lain, yang mana nanti dia akan mengalami yang namanya panas, sehingga batuannya tadi itu menjadi apa ya? Menjadi lebih padat ataupun dia kumpulan dari batuan-batuan yang lain, sehingga nanti dia akan berubah sifatnya menjadi batuan metamorf. Jadi batuan metamorf ini batuan yang mengalami tekanan secara berlebihan.
ininya dia dibuka ataupun ditekan oleh lapisan ini ataupun oleh batuan lain, dia berubah menjadi batuan metamorf. Nah, batuan metamorf itu kalau mengalami yang namanya pemanasan lagi, contoh nih, misal batu metamorf tadi di sekitar batu metamorf itu terjadi yang namanya proses magma keluar berbentuk cair mengalami pendinginan menjadi batuan beku. Lalu batuan beku mengalami yang namanya proses pelapukan dan erosi oleh panas, air hujan dan juga angin menjadi batuan sedimen. Terus batuan sedimen mengalami yang namanya tekanan sehingga dia berubah menjadi batuan metamorf. Lalu batuan metamorf ketika ada fenomena tertentu atau pergerakan lempeng atau tabrakan lempeng, dia akan mengalami panas yang nantinya akan meluber kembali menjadi magma. Jadi itu dia siklusnya, mulai dari magma menjadi batuan beku, dari batuan beku menjadi batuan sedimen, dari batuan sedimen menjadi batuan metamorf, dan dari batuan metamorf nantinya kembali lagi menjadi magma. Jadi seperti itu prosesnya. Tektonisme itu dia terbagi menjadi dua. Ada yang namanya epirogenetik dan ada yang namanya porogenetik. Apa perbedaannya? Jadi epirogenetik itu merupakan pergeseran lempeng tektonik secara perlahan. Gunung Everest tahu? Nah, itu adalah salah satu dari contoh konvergen. Kalau kalian lihat, ini adalah contohnya, adalah proses terbentuknya pegunungan Himalaya. Nah, ini adalah proses dari terbentuknya pegunungan Himalaya. Jadi ada tabrakan dua lempeng. Ini adalah salah satu contoh konvergen. Dia terjadi yang namanya proses tabrakan atau konvergen. Nah, menyebabkan ada bagian di tengah yang naik, yang menyebabkan timbulnya pegunungan Himalaya. Sekarang ada di mana? Ini. Terus batuan ada berapa? Yang pertama, batuan beku. Yang kedua, yang ketiga, oke, batuan beku terbentuknya kayak mana prosesnya? Beku. Terus batuan sedimen, erosi. Batuan metamorf, panas secara berlebihan. Pergerakan lempeng, tektonisme itu ada berapa jenis? Apa aja? Heterogenetik dan heterogenetik. Ada yang positif dan negatif. Yang positif yang apa? Yang turun. Ya, turun ke daratan. Kalau yang negatif, daratan. Terus yang halogenetik ada dua. Yang pertama, kedua. Sudah coba baris sesuai dengan kelompoknya. Nanti kalian teman satu kelompok itu bergantian untuk menjawab pertanyaan yang ada di depan. Tapi wajib mulai dari nomor 1 dulu. Kalau nomor 1 belum selesai, nggak boleh lanjut nomor 2. Caranya gimana? Salah, mau maju coba. Boleh maju kan? Dia lihat soalnya, terus dia jawab. Terus dia jawab. Kalau dia udah selesai jawab, kamu pindah ke barisan paling belakang. Yang ini lagi. Nggak bisa jawab, Pak. Kalau nggak bisa jawab, langsung mundur. Pindah ke barisan paling belakang. Nanti mundur aja ya. Nanti yang maju, jangan jawab. Tiga. Duduk di tempatnya masing-masing. Kiranya Pak,
lapisan bumi mulai dari sebutkan lapisan bumi mulai dari yang terdalam sampai yang terluar. Apa aja? Inti-inti yang di dalam, di luar, dan oke, sempurna. Oke, ya. Karena jam pelajarannya udah habis, jadi mungkin sampai di sini aja pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya, litosfer itu adalah merupakan lapisan bumi yang paling luar, yang mana yang merupakan salah satu bagian dari lapisan bumi yaitu bagian keraknya. Nah, di lapisan litosfer ini juga terdiri dari beberapa batuan, antara lain batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Dan juga ada fenomena tektonik yaitu pergerakan lempeng, orogenesa dan epirogenesa. Nah, pergerakan lempeng itu ada 3, ada konvergen, saling bertemu, divergen, saling menjauh, dan transform, saling bergesekan. Oke, jadi mungkin segitu aja materi kita hari ini, dan minggu depan kita akan lanjut ke materi masih di bab 4 yaitu tentang vulkanisme, seisme, dan tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Jadi nanti bisa dibaca-baca di rumah atau di searching di Google tentang materi minggu depan supaya minggu depan kalian sudah dapat gambaran apa yang kalian pelajari minggu depan itu. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.